Kang Ronald tentang Lailatul Qadar. Lailatul Ya, Qadar itu satu malam yang memang keistimewaannya itu kalau dalam bahasa Al-Quran, wama adrokama Lailatul Qadar. Jadi kalau Al-Quran sudah pakai wama adrokama, itu satu satu apa ya satu pilihan apa ya diksi dalam Al-Quran yang artinya bahwa sesuatu itu mendahsyat. Kalau ketika Allah berbicara tentang hari kiamat misalnya, wama adrokamal haqqo, tahu nggak kalian apa itu hari kiamat itu? Jadi kenapa pakai kata tahukah? Berarti di situ ada sesuatu yang memang sungguh-sungguh dahsyat. Nah, Lailatul Qadar itu istimewa karena Allah menggunakan diksi yang memang juga istimewa. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, ya, Kang Ronald buka-buka Al-Quran, sahabat Komuji, dari 114 surah dalam Al-Quran, itu tidak banyak. Suatu uh, hal yang sangat spesifik itu dijadikan sebagai nama surah. Nah, di sini ada dalam Al-Quran namanya Suratul Qadar. Jadi suatu surah yang khusus didedikasikan oleh Allah untuk menyampaikan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau Allah sudah sangat serius seperti itu, benar-benar menyiapkan satu ruang dalam kitab sucinya tentang malam yang istimewa ini, maka kita sahabat Komuji uh, ya harus lebih serius lagi gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala membahasakannya dengan bahasa yang sungguh-sungguh, kita harus merespon dengan respon yang juga sungguh-sungguh. Nah, Lailatul Qadar itu kalau dalam bahasa ulama kan ada ungkapan bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan dalam satu tahun. Hari yang paling mulia dalam satu tahun itu hari Arafah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah, ketika orang berkumpul di Arafah, jemaah haji. Hari yang paling mulia dalam satu minggu itu hari Jumat. Dan malam yang paling mulia dalam satu tahun itu namanya malam Lailatul Qadar. Jadi memang ini bukan rumusan dari para ulama, tapi ini penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun. Nah, kemudian kenapa sih malam ini dikatakan Lailatul Qadar? Jadi Al-Qadru ya. Al-Qadru itu pertama artinya azamah, dia agung. Kenapa dia agung? Ya memang Allah yang bikin dia kayak begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu-waktu tertentu lebih istimewa dari waktu yang lain. Allah menciptakan tempat tertentu lebih istimewa dari tempat yang lain. Ronald bisa sholat di rumah, bisa sholat di mana saja, tapi beda kalau kemudian sholatnya di samping Ka'bah misalnya. Ronald bisa berdoa di mana saja. Kita ini sahabat pemuji, ud'uni astajib lakum. Di mana saja di bumi Allah ini kita berdoa. Bahkan di luar angkasa kita berdoa juga bisa. Allah sami maha mendengar. Tapi berdoa di tempat-tempat tertentu itu lebih makbul. Misalnya di Multazam. Jadi ada keistimewaan tempat dan ada keistimewaan waktu. Lailatul Qadar itu salah satu dari waktu yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia agung karena Allah menciptakannya seperti itu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu kata qadar dari kata asyarah, artinya kemuliaan. Kenapa dia mulia? Dia mulia karena sesuatu yang mulia di dalamnya. Jadi sama seperti misalnya kita kalau melihat ada rumah orang yang baik gitu ya, rumah seorang ulama atau rumah orang yang soleh atau rumah orang orang tua yang kita hormati, kita bilang wah itu rumah yang mulia, bukan rumahnya yang mulia gitu, tapi orang yang ada di dalamnya. Nah, malam itu dikatakan malam yang mulia karena di dalamnya turun kitab suci Al-Quran. Jadi itulah saat ketika Allah Subhanahu wa taala memulakan risalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nah, jadi
Dia mulia karena isinya adalah sesuatu yang mulia. Jadi sesuatu itu bisa saja biasa saja, tapi ketika diisi dengan sesuatu yang mulia, maka dia kemudian menjadi sesuatu yang mulia. Nah, qadar juga kata para ulama yang ketiga itu dari takdir atau ketetapan. Kenapa demikian? Karena menurut para ulama, di dalam riwayat-riwayat disampaikan, pada malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir dari semua kita. Jadi takdirnya Ronald 1 tahun ke depan, ya. Mudah-mudahan sampai umurnya ya. Saya, mudah-mudahan juga sampai umur kita semua. Jadi setahun ke depan Allah Subhanahu wa taala takdirkan apa yang kita bisa ikhtiarkan, apa yang menimpa kita dan seterusnya. Nah, karena itu sering sekali para ulama, ini salah satu juga yang nanti kita akan singgung, amal ya, ketika Lailatul Qadar itu kita berdoa. Jadi doa kita itu, ya Allah, kalau Engkau tetapkan aku termasuk orang yang dalam catatanmu, ya, itu mendapatkan banyak musibah-musibah, cobaan-cobaan, maka saya bermohon dan berdoa, keluarkan saya dari catatan itu ya Allah. Pindahkan saya ke dalam kelompok orang yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Nah, jadi malam itu malam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan. Kita berdoa pada malam itu supaya kita mendapatkan ketetapan yang baik. Nah, itu sebagian ya dari makna-makna Lailatul Qadar. Kalau waktunya itu semua ulama sepakat di bulan Ramadan. Kapan di bulan Ramadannya? Sepakat juga di 10 malam terakhir. Salah satu dari 10 malam terakhir. Jadi 21 sampai 29 atau 30. Ada juga sebagian mengatakan 10 malam terakhir tapi malam-malam ganjil gitu. Jadi 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Nah, tapi memang tidak ada suatu penegasan ya, di malam yang keberapa pastinya Lailatul Qadar. Kenapa? Ya supaya Kang Ronald, supaya sahabat Komuji, supaya saya dan kita semua itu mengikhtiarkan selama 10 malam itu. Nah, jadi kira-kira itu gambaran besar tentang Lailatul Qadar, Kang Ronald ya. Dan sahabat-sahabat sekalian. Oke. Karena itu pertanyaan dari dulu, kenapa Allah tampak seperti merahasiakan ini tanggal yang mana sih? Jadi memang supaya 10 malam terakhir kita lebih giat gitu ya Tuan Guru gitu ya? Ya, ya. Dan itu dicontohkan langsung sama Nabi gitu. Jadi ini bukan rumusan kita sekarang ya, bukan ulama yang merumuskan A, B, C, enggak. Tapi kata Sayyidah Aisyah, pada 10 malam terakhir itu, Nabi SAW itu qoma lailahu. Jadi sholat sunnahnya itu di malam 10 terakhir itu lebih dibanding yang lain. Kemudian diperbanyak gitu ya. Ya, lebih banyak dan lebih kelihatan. Ini Nabi loh, Kang Ronald. Nabi setiap saat kan sudah sangat khusyuk. Nah, lebih-lebih lagi. Ayat qaza ahlam. Yang kedua, Nabi nggak sendiri. Jadi Nabi tidak sendiri, tapi ayat qaza ahlam. Nabi juga membangunkan keluarganya. Jadi istrinya dan keluarga dibangunkan untuk bersama-sama beribadah. Gitu. Wasyadda mi'zarah, dan konsentrasi untuk ibadah. Jadi konsentrasi dan kesungguhan ya, menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.